Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti Muhlis dengan NIM 22202038872200002, Prodi Tadris IPS Fakultas Tarbiyah. Aliran pendidikan dan teori pilar pendidikan. Aliran pendidikan. A. Aliran empirisme. Aliran empirisme yang dipelopori oleh John Locke, filosof Inggris yang hidup pada tahun 1632 sampai 1704. Teorinya dikenal dengan tabula rasa, meja lili, yang menyebutkan bahwa anak yang lahir ke dunia seperti kertas putih yang bersih yang belum ditulisi. Teori ini secara jelas mengatakan anak sejak lahir tidak mempunyai bakat dan kemampuan. B. Aliran nativisme. Tokoh aliran nativisme adalah Schopenhauer, seorang filosof Jerman yang hidup pada tahun 1788 sampai 1880. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. C. Aliran naturalisme. Pandangan yang persamaannya dengan nativisme adalah naturalisme yang dipelopori oleh J.J. Rousseau 1712 sampai 1776. Naturalisme mempunyai pandangan bahwa setiap anak yang lahir di dunia mempunyai pembawaan baik, namun pembawaan tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan, sehingga naturalisme sering disebut negativisme. D. Aliran konvergensi. Tokoh aliran konvergensi adalah William Stern. Ia seorang tokoh pendidikan Jerman yang hidup pada tahun 1871 sampai 1939. Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. E. Aliran progresivisme. Tokoh aliran progresivisme adalah John Dewey. Aliran ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan ataupun masalah-masalah yang bersifat mengancam dirinya. F. Aliran konstruktivisme. Gagasan pokok aliran ini diawali oleh Giambattista Vico, seorang epistemologi Italia. Aliran konstruktivisme ini menegaskan bahwa pengetahuan mutlak diperoleh dari hasil konstruktif kognitif dalam diri seorang melalui pengalaman yang diterima lewat panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan perasa. Teori dan pilar pendidikan. A. Teori pendidikan. 1. Teori pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik seperti perennialisme, esensialisme, dan eksistensialisme yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada proses. 2. Teori pendidikan personal. Teori pendidikan ini bertolak dari asumsi bahwa sejak dilahirkan anak telah memiliki potensi-potensi tertentu. Pendidikan harus dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dengan bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik. 3. Teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan yaitu suatu konsep pendidikan yang mempunyai persamaan dengan pendidikan klasik tentang peranan pendidikan dalam menyampaikan informasi. Dalam teknologi pendidikan yang lebih diutamakan adalah pembentukan dan penguasaan kompetensi atau kemampuan-kemampuan praktis, bukan pengawetan dan pemeliharaan budaya lama. 4. Teori pendidikan interaksional. Pendidikan interaksional yaitu suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya.
Dalam pendidikan interaksional menekankan interaksi dua pihak dari guru kepada peserta didik dan dari peserta didik kepada guru. Pendidikan interaksional menjadi sumber untuk pengembangan model kurikulum rekonstruksi sosial. Pilar-pilar pendidikan. 1. Learning to know. Learning to know bukan sebatas proses belajar di mana pelajar mengetahui dan memiliki materi informasi sebanyak-banyaknya, menyimpan dan mengingat, namun juga kemampuan untuk dapat memahami makna di balik materi ajar yang telah diterimanya. 2. Learning to do. Learning to do bukanlah pembelajaran yang hanya menumbuh kembangkan kemampuan berbuat mekanis dan keterampilan tanpa pemikiran, tetapi mendorong peserta didik agar terus belajar bagaimana menumbuh kembangkan kerja, juga bagaimana mengembangkan teori atau konsep. 3. Learning to be. Learning to be akan menuntut peserta didik menjadi ilmuwan sehingga mampu menggali dan menentukan nilai kehidupannya sendiri dalam hidup bermasyarakat sebagai hasil belajarnya. 4. Learning to live together. Learning to live together ini mengajarkan seseorang untuk hidup bermasyarakat dan menjadi manusia berpendidikan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakatnya maupun seluruh umat manusia. 5. Learning how to learn. Learning how to learn akan membawa peserta didik pada kemampuan untuk dapat mengembangkan strategi dan kiat belajar yang lebih independen, kreatif, inovatif, efektif, dan efisien, dan penuh percaya diri karena masyarakat adalah learning society atau knowledge society. Learning how to learn memerlukan model pembelajaran baru, yaitu pergeseran dari model belajar menghafal menjadi model belajar mencari atau meneliti.